Hi everyone, welcome back to my YouTube channel DJI Production. Balik lagi bersama gua Giovanni. Di video kali ini gua akan menceritakan salah satu kepercayaan dari negeri Sakura yang konon katanya masih sering dilakukan hingga saat ini. Ritual ini sudah dilakukan sejak zaman Masehi. Kalian pasti penasaran kan? Tetap pantengin video ini and let's go check it out. Ushi no Toki Mairi, yang artinya kunjungan ke kuil pada saat jam banteng. Ritual ini merupakan ritual yang sangat mengerikan dari Jepang. Jam banteng adalah penanda waktu di Jepang kuno yang menggunakan nama-nama hewan untuk menandakan satuan waktunya. Di mana jam banteng ini terjadi pada pukul 1 hingga 3 dini hari atau 1 hingga 3 AM. Ritual ini merupakan ritual yang sangat kuno, yang sangat populer, terkutuk dan sangat mengerikan di Jepang. Yang konon katanya, dari beberapa sumber, ritual ini sudah dimulai sejak masa Kofun atau sekitar 250 hingga 538 Masehi. Meskipun ritual ini sudah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu, dengan kostum dan tatanan ritual yang berubah-ubah, tetapi inti dari ritual ini tetap sama, yaitu menghujamkan paku ke boneka jerami. Untuk menjalankan ritual Ushi no Toki Mairi, pertama-tama seseorang harus membuat boneka jerami atau yang disebut dengan waraningyo. Boneka jerami tersebut melambangkan korban atau si target. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, boneka jerami tersebut harus terdapat DNA dari si target atau si korban, seperti rambut, kuku, kulit, ataupun darah. Apabila tidak ada, bisa menggunakan foto ataupun nama yang ditulis di secari kertas. Apabila semua persiapan sudah selesai, si pelaku akan menggunakan kostum khusus yang kemudian akan menyelinap ke kuil di tengah malam. Di Jepang, banyak kuil-kuil Shinto yang masih memiliki pohon keramat atau yang disebut dengan Shinboku, yang merupakan rumah atau tempat tinggal dari roh kami. Setelahnya, tancapkan paku ke boneka jerami tersebut. Menggunakan paku besi yang cukup panjang yang disebut dengan Gonsun Kugi ke pohon keramat atau Shinboku tersebut. Seperti yang disebutkan dalam nama ritual, waktunya harus tepat, di mana harus dilakukan pada saat jam banteng atau sekitar pukul 1 hingga 3 dini hari. Jam banteng sendiri merupakan witching hour atau jam di mana banyak hal-hal buruk sering terjadi. Di Jepang, di mana yurei atau hantu dan yokai atau makhluk-makhluk gaib serta iblis-iblis sedang berkeliaran pada saat jam banteng tersebut. Dan yang paling penting dari ritual ini, pelaku harus melakukannya secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh siapapun. Dan apabila ada seseorang yang memergoki atau melihat si pelaku sedang menjalankan ritual ini, maka kutukan dari ritual ini akan berbalik menyerang si pelaku. Apabila dia tidak mau hal itu terjadi, maka saksi mata harus dibunuh di tempat. Berapa kali ritual ini harus dilakukan? Mungkin jawabannya berbeda-beda pada tiap orang. Ada yang mengatakan ritual ini dilakukan selama 7 malam, di mana setiap malamnya 1 paku besi dihujamkan ke boneka jerami. Hingga akhirnya si target meninggal. Hasilnya pun berbeda-beda. Ada yang sakit dan kemudian meninggal. Ada juga yang mengatakan bahwa yang terjadi seperti
dalam boneka voodoo, di mana si target atau korban merasakan sakit pada bagian yang ditusuk oleh paku besi. Ada juga yang mengatakan ritual ini memanggil roh pembalas dendam yang akan menyiksa si target atau korban dan akhirnya membunuh nyawa dari si target atau korban yang dikutuk. Ih, ngeri. Salah satu bagian yang terpenting dalam ritual ini adalah kostum, di mana kostum yang dikenakan pelaku adalah perwujudan dari keinginan si pelaku dan bukan hanya dekorasi semata. Konon, karena ritual ini sangat menyeramkan dan agar terwujudnya kutukan tersebut, maka si pelaku harus menggunakan kostum dan berdandan layaknya iblis. Meskipun kostum yang digunakan sudah berubah-ubah selama beratus-ratus tahun yang lalu, tetapi ada satu versi yang kerap kali digunakan hingga saat ini, yaitu versi dari zaman Edo. Yang pertama menggunakan kimono putih, obi, dan muka yang dicat berwarna putih. Yang kedua menggunakan alas kaki 3 yang digunakan terbalik, di mana di alas kaki tersebut terdapat 3 lilin dan masing-masing kaki terdapat 1 lilin menyala. Kemudian berikutnya menggunakan sebuah cermin yang merupakan simbol keramat dari Shinto yang dikalungkan di dada. Kemudian berikutnya sebuah pedang atau belati yang disarungkan di pinggang yang digunakan untuk membunuh siapapun yang melihat Anda. Kemudian berikutnya sepasang sendal genta bergigi 1 atau bila tidak ada, tidak menggunakan alas kaki sama sekali. Dan yang terakhir adalah sisir kayu atau bisa juga sebuah silet yang digigitkan pada gigi yang bertujuan untuk tidak menimbulkan suara pada saat memasuki kuil Shinto pada tengah malam atau pada jam banteng, yaitu pukul 1 hingga 3 dini hari. Nah, pada penasaran kan? Tunggu kelanjutannya di video berikutnya. Karena di video berikutnya gue akan menceritakan part 2-nya. Nah, sekian guys video dari saya. Apabila kalian ingin komen, silahkan komentar di bawah ini. And thank you for watching. See ya!